Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebis TV? Sedang saya Adi Febrian, kembali berjumpa Anda dalam program obrolan karir musik. Dan pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana proses penerimaan peserta didik baru atau tahun ajaran baru walaupun berada dalam status masa pandemi COVID-19 di Kota Makassar bersama dengan Bapak Pancenur Wahidin, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Makassar, dan ada juga Bapak Muhammad Ramli Rahim, Ketua Ikatan Guru Indonesia, ada Bapak Yasdin Yasir, pengamat pendidikan, juga ada Bapak Dr. Andes Anwar MM, Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Makassar. Baik pemirsa Selebes TV, sekarang kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Yasdin Yasir, pengamat pendidikan, juga ada Bapak Dr. Andes Anwar MM, Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Makassar, dan saat lagi kita tunggu juga Bapak Ramli Rahim, Ketua Ikatan Guru Indonesia, yang akan bergabung bersama kita membahas seputar new normal di tahun ajaran baru 2020-2021. Mungkin saya ke Pak Yasdin dulu deh, selaku pengamat pendidikan, melihat kondisi sampai saat ini pandemi masih belum jelas kapan berakhirnya dan tahun ajaran baru sudah di depan mata. Jadi kira-kira seperti apa nanti sektor pendidikan di tengah pandemi ini menurut kacamata Pak Yasdin sendiri? Silakan Pak Yasdin. Oke, terima kasih Mas Ade, Ya. Pak Anwar. Untuk kondisi saat ini sebenarnya, kalau kita sudah diancang-ancang menuju new normal, ada hal yang menjadi pertimbangannya kita sebenarnya adalah soal ketangguhan. Ya. Karena kalau diskusi kita sebelumnya, itu sempat membahas tentang uncertainty atau ketidakpastian, berapa lama sih durasi dari corona ini. Kira-kira kapan berhentinya dan sampai kapan orang akan beraktivitas dalam suasana pandemi. Itu yang menjadi soal. Nah, sekarang karena kita mencoba melihat resilience atau ketangguhan dari orang-orangnya kita menuju normal baru, ada hal yang dikeluarkan, ada hal yang dianggap bahwa dunia pendidikan itu memiliki ketangguhan untuk hidup di era baru. Ya. Nah, karena memiliki ketangguhan, seharusnya ada hal lain yang harus dipikirkan. Yang pertama adalah soal membayangkan atau memikirkan ulang struktur pendidikannya kita seperti apa di era pandemi. Karena soal yang selama ini disorot adalah soal kesehatannya. Ya. Penanganannya gimana, sementara tindakannya kita di dunia pendidikan itu juga harus real. Mulai misalnya kalau anak-anak benar-benar masuk, itu setting kelasnya kayak gimana. Bukan hanya peserta didiknya, tetapi juga gurunya. Gurunya ketika ngajar itu kayak gimana. Ini kan ada hal yang berbeda, itu yang harus dipikirkan di normal baru di pendidikan. Kemudian yang lain yang harus dipertimbangkan, karena ini pernah kita ungkit bahwa orang terdekat yang memiliki kemungkinan untuk disalahkan ketika sekolah itu menjadi tempat penyebaran COVID atau virus di masa yang akan datang. Makanya Pak Kepala Sekolah mungkin harus siap-siap menjadi orang dekat yang mendapatkan imbas dari new normal ini nantinya, dari perspektif yang lain. Oleh karena itu, kita tidak berharap sebenarnya sekolah yang dalam lingkup ini ada kepala sekolah dan guru menjadi orang yang disalahkan. Makanya harus ada polisi di sana, di lingkungan sekolah. Tadi kalau saya bilang itu namanya membayangkan. Kalau tiba-tiba misalnya terjadi sesuatu, itu mitigasi kebencanaannya kayak gimana. Ya. Itu jangan hanya proteksinya kita diperiksa suhu tubuhnya ketika datang, kemudian diatur safety-nya, juga harus ada ancang-ancang yang lain. Gimana kalau yang A itu tidak terjadi? Justru yang kejadian adalah B misalnya atau C. Sudah siap tidak lingkungan terkecil untuk itu? Tapi tentu seharusnya ini juga harus didukung oleh kebijakan yang lebih tinggi. Pendidikan dasar dan menengah, pendidikan dasar itu beda pengelolaannya, mungkin berada di lingkup kabupaten kota. Untuk pendidikan menengah di dinas provinsi. Nah, ini ada beberapa kebijakan yang harus diakomodasi, harus digabungkan. Inilah yang disebut sebagai reform di dunia pendidikannya kita menghadapi new normal baru, menghadapi new normal ini. Nah, saya berharapnya sebenarnya dunia pendidikannya kita kalau mau diperbaharui itu
tadi saya sampaikan bukan hanya setting kelas, tapi juga mindset sumber daya manusia yang ada di sana, juga dari aspek pembelajarannya. Mungkin selama ini yang sifatnya konvensional telah bergeser ke blended learning, atau kayak gimana, itu harus diatur sekarang. Nah, kesigapan-kesigapan inilah yang harus ditunjukkan dari pengambil kebijakannya kita, mulai dari tingkat atas sampai pada lingkup yang paling kecil. Karena mereka adalah satu kesatuan ekologi dalam dunia pendidikan. Nah, mungkin sebagai pengantar dari saya terkait dengan apa yang harus disiapkan di masa yang akan datang untuk sektor pendidikan, ini paling potensial untuk kita memberikan bukan dari perspektif protokol kesehatannya, tapi apa yang harus dilakukan ketika mereka masuk. Karena protokol kesehatan itu adalah gawean dari pemerintah pusat atau pemerintah. Tapi dunia pendidikan, sebagai subordinasi yang kecil itu, bagiannya apa untuk pendidikan? Jangan-jangan proses transfer sikap tidak terjadi, yang ada hanyalah pengajaran, bukan pendidikan. Ini harus dipikirkan. Untuk sementara seperti itu. Saya ke Pak Adwar, ini selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Makassar. Jadi kalau kita lihat proses penerimaan siswa baru di tahun ini, Pak, di sekolah Bapak ini seperti apa keadaannya, Pak, kondisinya? Ya, baik. Terima kasih kepada Dedet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yasir yang saya hormati, dan Dedet yang saya hormati. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan ini. Pertama-tama tentu saya mengapresiasi apa yang dijelaskan oleh Pak Yasir tadi sebagai pengamat pendidikan, bahwa intinya adalah bagaimana ketangguhan di era baru ini. Artinya bahwa secara gamblang dan umum sampaikan Pak Yasir bahwa yang perlu dipikirkan dalam sektor pendidikan apa yang harus dilakukan. Tetapi selaku Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri 7 Makassar, tentu saya akan gambarkan sedikit tentang bagaimana proses PPDB yang dilaksanakan di SMA Negeri 7 Makassar. PPDB tahun ini, saya perlu gambarkan bahwa itu dilaksanakan secara online penuh. Ya. Jadi siswa itu mendaftar di luar. Dan alhamdulillah kami sudah lalui dengan beberapa jalur prestasi akademik, jalur prestasi non akademik, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua. Nah, khusus PPDB di SMA Negeri 7 Makassar, alhamdulillah berjalan secara lancar dan baik. Ya. Tetapi tentu kami memperhatikan tentang protokol kesehatan. Ya. Artinya bahwa para panitia itu memang kami sudah siapkan, Pak. Jadi harus pakai masker, ya, harus jaga jarak tempatnya, yang setiap panitia, dan sering cuci tangan. Bahkan kami berikan yang pelindung wajah itu. Olehnya itu, bagaimana penanganan PPDB ini, tentu kami juga siap di SMA 7 itu memberikan informasi kepada orang tua apabila dia merasa kesulitan dalam pelaksanaan PPDB ini. Tentu ada orang tua yang tentu kesulitan sehingga dia bertanya, panitia sudah siapkan. Bahkan di sekolah itu kami sudah siapkan ada 2 satgas, satuan tugas yang sering memberikan informasi bagaimana penerimaan siswa baru. Jadi memang ada edukasi sebelum datang ke sekolah seperti itu, Pak Adwar, ya? Iya, Pak. Iya. Jadi sebelum datang di sekolah memang kita sudah pasang pengumuman di luar, Pak. Ya. Tentang protokol kesehatan itu. Jadi semua yang masuk memang kita harapkan memakai masker, dan bahkan kita siapkan cuci tangan memang untuk siapa saja tamu yang datang, ya kita siapkan. Artinya bahwa ini memang kita mengantisipasi tentang bagaimana PPDB dalam masa COVID-19 ini. Saya kira itu gambaran pertama. Dinda, terima kasih. Terima kasih Pak Adwar. Saya kembali ke Pak Yastin. Ini kalau kita melihat kondisi saat ini, kalau misalnya sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, SMP gitu, mungkin masih bisa mengerti gitu status pandemi. Tapi kalau untuk tingkat sekolah dasar, padahal kan pemerintah ini sudah mengancang-ancang untuk menghindari atau mencegah klaster baru penyebaran COVID-19, khususnya di Kota Makassar yang kita ketahui epicentrum penyebaran COVID di Sulsel yang sudah masuk 3 besar begitu. Ini kedepannya seperti apa nih Pak Yasdin? Kalau misalnya tingkat sekolah dasar ini kita terapkan protokol kesehatan, terus nanti bagaimana sistem pembelajarannya untuk anak-anak sekolah dasar ini seperti apa kalau menurut Pak Yasdin sendiri? Silahkan. Iya.
jauh sebelum normal baru atau adanya kejadian COVID ini, sebenarnya konsep pendidikannya kita itu sudah matang sebenarnya. Ada konsep bioecological model, di mana dalam konsep itu, semua kelompok harus terlibat mengambil peran. Nah, posisinya sekarang, ini baru disadari di era yang sifatnya sangat krisis, ada kejadian COVID, baru disadari kalau semua orang itu memiliki peran dalam pendidikan. Sehingga, untuk era yang ada sekarang, seharusnya kohesivitas guru dengan orang tua itu meningkat. Pendidikan informalnya kita itu mesti dikuatkan untuk menunjang kesiapan pendidikan yang ada di sekolah yang secara formal dilakukan. Misalnya peran untuk menyadarkan bahwa pandemi itu bukan hanya tugas guru semata, tapi juga adalah peran orang tua, peran lingkungan masyarakat, peran lingkungan sosial di sana ada. Sehingga tidak terputus polanya. Nah, oleh karena itu mungkin ini lagi-lagi soal kebijakan ini perlu didukung bagaimana pihak sekolah itu berusaha dijembatani dengan orang tua atau rumah tangga melalui kebijakan yang lebih tinggi. Supaya guru tidak bekerja sendiri, orang tua juga tidak bekerja sendiri. Mereka terjadi interaksi guna tetap survive dan mereka tetap menjadi orang-orang yang tangguh menghadapi pembelajaran di era pandemi seperti ini. Nah, sekarang kita bisa melihat juga, ini bisa menyadarkan orang-orang bahwa ternyata menjadi guru itu di era sekarang itu baru disadari bukan hal yang mudah. Sehingga banyak orang tua yang mungkin selama ini berpikiran mencaci atau menghardik bahkan guru atau melakukan kekerasan terhadap guru itu seolah sadar bahwa peran guru ternyata berat untuk era sekarang. Nah, kembali bagaimana menghubungkan antara sekolah dengan rumah tangga, mungkin banyak hal yang bisa dilakukan. Ini soal dulu misalnya, kalau ada posyandu yang tujuannya hanya untuk kesehatan, mungkin posyandu itu bisa dijadikan sesuatu yang lebih. Ada nilai pendidikan di sana yang bisa dibantukan untuk menjembatani antara hubungan sekolah dengan rumah tangga. Oke, Mas Ade, untuk sementara itu. Baik, terima kasih Pak Yasri. Saya kembali ke Pak Anwar. Jadi selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Makassar, ini kalau kita lihat antusias dari masyarakat untuk mendaftarkan anaknya untuk bersekolah, apakah memang dari sekolah sendiri sudah ada jaminan seperti itu untuk protap kesehatan yang dilakukan, seperti tadi Pak Anwar sempat mengatakan ada face shield, apakah hanya sebatas itu sajakah atau mungkin ada yang lebih intensif lagi seperti hand sanitizer dan lain sebagainya seperti itu? Silakan Pak Anwar. Ya, makasih Dinda. Kalau kita lihat di SMA Negeri 7 Makassar, alhamdulillah antusias masyarakat pendaftar itu sangat cukup memadai karena buktinya saja di 4 jalur yang kita sudah lalui ini, sebagai contoh saja bahwa di antara 70 saja jalur akademi yang kami akan terima, ternyata pendaftar itu sudah 318. Yeah. Nah, terus kalau misalnya tentang masalah persiapan, ya juga memang seperti yang saya katakan tadi sudah disiapkan segalanya tentang pengumuman yang berkaitan dengan kesehatan itu. Memang juga kita siapkan seperti sanitizer, juga tempat cuci tangan dan sebagainya. Kita sudah antisipasi memang. Jadi dan juga memang kita orang tua yang memang dia tahu bahwa bisa mendaftar online di luar kan tidak perlu masuk di sekolah. Yeah. Hanya yang saya katakan tadi yang mengalami kesulitan, yang masuk di sekolah tentu kita berikan pemahaman bagaimana caranya untuk mendaftar secara online. Nah itu aja yang kita lakukan di SMA 7. Alhamdulillah sampai sekarang ini berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Dinda. Baik, pemirsa jangan kemana-mana dulu, usai jeda kami akan melanjutkan perbincangan kita, tetaplah bersama kami.